Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat taufiknya, rahmatnya, karunia-Nya kepada kita sekalian. Kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah di Masjid At-Taqwa yang dimuliakan ini. Semoga Allah menerima ibadah salat kita dan semoga kita semua yang senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqamah di atas ketaatan. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan kepada seluruh umatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya serta jamaah pengajian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Insyaallah tema kita pada kajian kali ini adalah tentang balasan amal kebaikan dan amal keburukan kelak pada hari kiamat. Ini request dari pengurus atau takmir Masjid At-Taqwa yaitu membahas tentang yaumul hisab atau hari perhitungan amal. Jamaah Allah muliakan, kita tahu bahwasanya salah satu rukun iman itu adalah al-imanu bil yaumil akhir, yaitu mengimani hari akhir. Sebagaimana hadis Jibril alaihissalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhbirni 'anil iman. Beritahukan kepadaku tentang iman. Kemudian di rukun iman yang keenam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa tu'mina wa an tu'mina bil yaumil akhir, dan kau beriman kepada hari akhir. Karena hari akhir merupakan hari kebangkitan. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada seluruh manusia. Baik mereka yang menabung amal kebaikan maupun yang menabung amal keburukan. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun sekecil biji darah, maka dia akan melihat balasan atas kebaikannya tersebut. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan meskipun sebesar biji darah, maka dia pun akan melihat balasan atas keburukannya tersebut. Jadi semua amal, yang kecil maupun yang buruk, yang kecil maupun yang besar, baik maupun yang buruk, setiap manusia, setiap kita akan mendapatkan balasannya kelak pada hari kiamat. Jadi hari kiamat atau hari yaumul hisab merupakan hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada setiap manusia atas segala perbuatannya, yang kecil maupun yang besar, yang buruk maupun yang baik, sekecil maupun seringan apapun. Dan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsir tentang surah Az-Zalzalah ini, wa fi hadhil ayah ghayatut tarhib, wa fi hadhil ayah ghayatut targhib, dan pada ayat ini ada dorongan yang sangat tinggi agar supaya setiap manusia itu melakukan kebaikan meskipun kecil, karena setiap kebaikan meskipun kecil akan menyaksikan Allah akan membalas kebaikan tersebut. Jadi jangan meremehkan perbuatan baik meskipun ringan, meskipun kecil. Karena setiap perbuatan baik meskipun itu sangat ringan, seperti mithqal dzarrah, yaitu seberat biji dzarrah, seberat sesuatu yang sangat kecil sekalipun, yarah, Allah akan memperlihatkan balasan atas kebaikannya tersebut, meskipun seringan apapun, sekecil apapun, kata beliau. Dan sebaliknya, di dalam ayat tersebut kata beliau,
Ghayatut tarhib, ya. Ada satu ancaman supaya setiap orang itu menjauhi keburukan, menjauhi dosa, menjauhi kejahatan, meskipun sekecil apapun. Kenapa? Karena tadi Allah firmankan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang mengerjakan keburukan, dosa, maksiat sekecil biji dzarrah, dia akan melihat balasannya tersebut. Oleh karena itu jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, dunia ini adalah tempat kita beramal. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali rahimallahu taala radhiyallahu taala, "Al-yaum amalun la jazaa'a fihi, wal ghadan jazaa' la 'amala fihi." Hari ini tempat kita hidup di dunia ini adalah kesempatan kita untuk beramal. Belum ada balasan, belum ada hisab, belum ada perhitungan amal-amal kita. Ya. Sedangkan besok hari akhir adalah waktunya untuk menerima balasan atas perbuatan-perbuatan kita. Dan kesempatan untuk beramal, memperbaiki diri udah nggak ada lagi. Maka satu-satunya waktu kesempatan yang Allah berikan kepada manusia untuk beramal, mempersiapkan bekal menuju kehidupan akhir yang abadi, itu adalah hari ini. Ya, hari ini kesempatan satunya untuk beramal. Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, dalam Al-Qur'an kita melihat dan kita sering membaca tentang orang-orang yang al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung, jika disebutkan oleh Al-Quranul Karim, mereka adalah orang-orang yang selamat. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang mendapatkan keselamatan dari azab, ya, daripada azab. Dan mereka kemudian disebutkan ciri-cirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal surah Al-Baqarah, di antara ciri mereka al-muflihun itu adalah apa? Beriman kepada hari akhir. Ya. Dan kita melihat banyak juga ayat-ayat Al-Quran seringkali diulangi tentang kehidupan akhirat. Demikian pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengkaitkan antara amalan dengan hari akhir. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Hendaknya dia berkata baik ataupun diam. Menunjukkan agar seseorang itu selalu mengingat kepada hari akhir. Dan selalu mempersiapkan amalan terbaik yang bisa ia lakukan untuk bekal untuk kehidupan akhirat nanti. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka manusia ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah umur yang Allah berikan kepada manusia ini pendek-pendek. A'mar ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku adalah antara 60 sampai dengan 70 tahun. Umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pendek-pendek. Setelah itu kita akan memasuki salah satu pintu kehidupan akhirat, yaitu alam barzah atau alam kubur. Sebagaimana disebutkan, al-qabru manazilu al-akhirah. Kuburan itu merupakan gerbang menuju kehidupan akhirat. Ya. Maka ketika seorang sudah mati, meninggal kehidupan dunia ini, maka sudah tertutup, ya. Kesempatan untuk beramal, untuk memperbaiki dirinya sudah tertutup, sudah selesai. Sehingga dia menunggu nanti di kehidupan akhirat itu balasannya. Siapakah mereka yang beruntung? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Haqqah, ya. Allah sebutkan golongan mereka yang beruntung. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Barang siapa yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan mengatakan, bacalah kitabku ini. Ya, fayaqulha umqra'u kitabiyah. Saking senangnya orang beriman ketika nanti di hari kiamat menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, saking senangnya
Dia ingin menunjukkan kepada semua orang, ayo baca kitabku ini. Kenapa? Dalam catatan amalnya tersebut tertulis dia adalah penghuni surga. Tertulis sebagai orang yang beruntung. Orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada neraka. Fa yaqulu ha umru kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Karena saya dahulu ketika di dunia sangat yakin akan berjumpa dengan hari hisab ini. Sedangkan sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, ya, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya, maka ia mengatakan, duhai alangkah celakanya aku. Kenapa? Dia sudah yakin tidak akan selamat. Ya. Dan dia tidak mengimani hari akhir. Maka penting sekali bagi kita ketika Allah sebutkan yaumul akhir, itu tujuannya adalah agar kita mempersiapkan bekal menuju kehidupan akhirat. Kehidupan yang singkat ini jangan kita sia-siakan. Antara 60 sampai dengan 70 tahun ini adalah kehidupan dunia yang sangat singkat. Berbeda dengan kehidupan alam barzakh yang sangat panjang. Orang-orang yang mendahului kita sejak puluhan tahun yang lalu sampai sekarang, kiamat belum terjadi. Bahkan yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, mungkin ribuan tahun yang lalu, sejak zaman Nabi Adam sampai dengan hari ini, sudah ribuan tahun mereka berada di alam barzakh. Tapi sampai detik ini kiamat belum terjadi. Menunjukkan bahwasanya kehidupan alam barzakh sangat panjang, jauh lebih melebihi panjangnya kehidupan dunia ini. Yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Umar bin Khattab juga mengatakan, ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian kelak dihisab. Jadi yang dimaksud dengan hisab di sini adalah menghitung amal-amal kita, memuhasabah diri, introspeksi diri, menimbang amal-amal kita. Hari ini amal kebaikan kita ada berapa yang sudah bisa kita lakukan? Apakah hari ini kita sudah baca Al-Quran? Apakah hari ini kita sudah menjaga sholat 5 waktu berjamaah misalnya? Apakah hari ini ada sholat yang tertinggal yang belum kita lakukan? Jadi kita menghitung-hitung amal kita. Apa kita sudah baca wirid pagi dan petang dan seterusnya? Apa kita sudah memperbaiki diri, katakanlah beristighfar, taubat kepada Allah dari setiap dosa kita? Jadi Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum, hisab diri kalian. Qabla an tuhasabu, sebelum kalian kelak dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbanglah diri kalian sebelum kalian kelak ditimbang. Timbang amalan kita, apakah hari ini yang baik lebih banyak yang kita lakukan atau sebaliknya, lebih banyak yang buruk yang kita lakukan. Mana yang lebih banyak? Apakah hari ini kita lebih semangat mengerjakan yang baik, serta kita kemudian membiarkan waktu kita berlalu begitu saja tanpa mengisinya dengan kebaikan, atau kebaikan kita tidak bertambah pada hari ini? Jadi wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Karena kelak pada hari kiamat itu ada mizan, ada timbangan. Sebagaimana dibacakan oleh imam kita tadi, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul fa amma man thaqulat mawazin fahuwa fi 'ishatin radiyah. Maka barang siapa yang timbangan amal kebaikannya adalah berat, bahwa fi 'ishatin radiyah, maka ia berada dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan Allah, surga. Siapa yang timbangan amal kebaikannya, timbangan ketaatannya, ibadahnya kepada Allah berat, maka Allah balas dengan surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan sebaliknya orang yang timbangan amal baiknya adalah ringan, ya, maka fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ya, neraka hawiyah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan
Mizan ini sebagai satu-satunya parameter keadilan untuk semua amal perbuatan manusia. Karena di dunia ini tidak ada keadilan. Semua orang bisa merahasiakan, bisa menyembunyikan keburukannya. Ya, atau menampakkan kebaikannya tapi merahasiakan keburukannya. Tapi nanti di akhirat semua yang dirahasiakan akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tariq, "Yauma tublas sarair." Hari ditampakkannya semua segala rahasia. Hari apa? Hari akhirat. Hari ketika semua yang dirahasiakan oleh manusia ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka ini harus dipikirkan bagaimana nasib kita kelak pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada setiap keluarga muslim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada neraka. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, wattaqun nar walau bisyiqqit tamr. Jagalah dirimu daripada api neraka meskipun dengan sebelah buah kurma. Separuh biji kurma. Ada sebiji kurma, kita belah jadi dua, nah separuhnya. Artinya apa? Kalau engkau tidak mendapatkan sesuatu untuk bisa menyelamatkan dirimu daripada api neraka, maka selamatkanlah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan separuh biji kurma itu. Padahal kita tahu bahwasanya jalan menuju surga itu sangat banyak. Jalan menuju surga itu sangat banyak sekali. Dalam hadis dikatakan ada sahabat ya, siapa? Mu'az ya, bertanya kepada Rasulullah SAW, "Dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Tunjukkan kepadaku ya Rasulullah amalan yang dapat masukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku daripada api neraka. Amalan apa yang bisa masukkan seorang ke dalam surga dan menjauhkan orang tersebut daripada api neraka? Kata Rasul apa? Wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Sesungguhnya untuk masuk ke dalam surga itu adalah perkara yang sangat mudah bagi yang Allah mudahkan. Bagi yang Allah mudahkan. Ya. Bagi yang Allah mudahkan. Dan semua rukun Islam, semua amalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, ini semua adalah bekal menuju surga. Ya, mulai daripada syahadat, salat, zakat, puasa, haji, semua ini adalah jalan-jalan menuju surga. Sebagaimana hadis Bukhari, ada seorang yang minta kepada Rasulullah agar diajarkan Islam, ya, maka beliau beritahukan kepada orang ini apa? Syahadat, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Beliau beritahukan kepadanya rukun Islam. Kemudian orang mengatakan, "Wallahi la azidu ala hadza wa la anqus." Demi Allah, saya tidak akan menambah melebihi amalan ini dan tidak akan menguranginya sedikit pun. Maka beliau mengatakan, "Aflah in sadaqah." Orang ini akan beruntung kalau dia betul-betul mampu membuktikannya. Membuktikan perkataannya tersebut. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, semua amalan merupakan jalan-jalan menuju surga. Ya, baik berupa perkataan, berupa perbuatan, dan lain sebagainya. Karena ibadah pada hakikatnya, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang zahir maupun yang batil, baik berupa perkataan maupun perbuatan, itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu adalah mencakup segala hal. Perkataan, perbuatan, yang zahir maupun yang batin, yang Allah ridhoi, yang Allah cintai. Itu adalah ibadah. Membantu orang lain, atau mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat thayyibah. Ya. Bahkan kemudian, lisan kita ini bisa menjadi jalan menuju surga, maupun sebaliknya. Lisan manusia ini
bisa menentukan jalan kita ke surga ataupun sebaliknya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, ya. Wa innar rajula la yatakallam bi kalimatin la yulqi laha balan, ya. Yahwi biha fin nar 70 kharifan. Ada orang yang tanpa sadar, spontan, dia mengucapkan satu kalimat, satu diksi yang tanpa terpikir bahwa kalimat itu mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan dirinya orang tersebut apa? Tersungkur ke dalam api neraka sejauh 70 tahun. Jadi lisan ini terkadang spontan, ya, yang mengandung kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kemudian terjerumus ke dalam neraka selama 70 tahun. Dan sebaliknya, ada orang tak terpikirkan, mungkin karena sudah terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, zikir, baca Al-Quran, murojaah, hafalan misalnya, dan dia tidak tertarik atau dia tidak terbiasa dengan perkataan-perkataan yang tidak baik misalnya. Tanpa pikir panjang, dia berkata yang baik. Dan mengandung di dalam kalimatnya tersebut keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kalimat tersebut terangkat derajatnya. Bisa mengangkat derajat seseorang dengan kalimat yang baik. Ya. Kemudian apa lagi? Dalam hadis dikatakan, ya, di antara amalan ringan yang bisa masukkan orang ke dalam surga itu, menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha fit thariq." Aku melihat ada orang di dalam surga, dia bersenang-senang dengan berbagai kenikmatannya. Gara-gara apa? Gara-gara dia menyingkirkan sebuah pohon yang menghalangi orang di jalan. Gangguan apa saja, kita tahu ini gangguan ini menghalangi seorang atau mengganggu orang di jalan, kita singkirkan. Bagi sebagian orang cuek atau orang nggak peduli, orang mungkin masing-masing urusan nggak peduli. Apalagi hari ini ya, jalan rusak udah nggak peduli lagi. Ya, bagaimana kalau yang punya itu kewenangan untuk memperbaikinya? Juga bagaimana ya? Maka di situ pahala sangat besar. Memperbaiki jalan yang rusak atau menyingkirkan satu gangguan dari jalan orang. Sesuatu yang bisa mengganggu orang atau mengganggu kendaraan orang misalnya. Perbaiki jalan ini, ya. Itu pahalanya sangat luar biasa kata Rasulullah SAW. Ra'aitu rajulan, gara-gara ada orang itu menyingkirkan yang mengganggu orang di jalan, orang itu dimasukkan Allah ke dalam surga. Makanya Syekh Sa'ad mengatakan di ujung surah Zalzalah ketika menafsirkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang mengerjakan kebaikan di dunia ini walaupun sebesar biji zarrah, dan sebaliknya, siapa yang mengerjakan keburukan di dunia ini walaupun sekecil biji zarrah, dia akan melihat balasannya. Beliau mengatakan, ya, bahwa di dalam ayat tersebut terkandung motivasi kepada kita bahwa dalam kebaikan sekecil apapun jangan diremehkan. Kebaikan sekecil apapun jangan diremehkan. Sebaliknya, maksiat, dosa, kejahatan, keburukan sekecil apapun jangan diremehkan. Karena enggak tahu di mana kemurkaan Allah dan di mana ridha Allah. Boleh jadi ya kita mencari ridha Allah ke sana kemari, kita mendapatkan ridha Allah di tempat yang lain. Ya. Ada seorang sahabat minta izin kepada Rasulullah SAW untuk berjihad di medan perang. Ini sahabat ini. Kita tahu bagaimana sahabat manusia terbaik di zamannya ya. Yang mempersembahkan hidupnya, jiwa, raga, darah, harta benda mereka untuk perjuangan agama Allah sampai tegak agama Allah ini. Sehingga Allah katakan untuk mereka, "Was-sabiqunal awwalu minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an lahum jannatun tajri tahtaha al-anhar." Allah jamin untuk mereka apa? Ridhanya. Allah jamin untuk mereka apa? Surganya Allah. Siapa? As-sabiquna wal awwalun. Orang-orang yang terdahulu dan yang pertama masuk Islam, muhajirin maupun ansar. Allah jamin untuk mereka apa?
ridhonya Allah. Allah jamin untuk mereka surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat. Ketika minta izin kepada Rasulullah untuk berjihad, Rasulullah bertanya kepadanya, "Ahayyun walidaka?" Apakah kedua bapak ibu masih hidup? Ya, ya Rasulullah masih hidup. Rasulullah mengatakan, "Fafihima fajahid." Kalau begitu, kaum berjihad dengan berbakti kepada keduanya. Berbakti kepada kedua orang tua. Ini bentuk jihad. Kita tahu bahwasanya berperang untuk membela agama Allah itu di medan perang itu luar biasa pahalanya, syuhada ya. Sebelum darah syahid itu menetes ke tanah, Allah sudah lebih dahulu perlihatkan tempatnya di surga. Kemudian dia akan melewati sirat secepat kilat. Kemudian dia akan dibebaskan dari siksaan kubur. Kemudian masuk surga tanpa hisab. Kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hak untuk memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Itu mati syahid. Tetapi sahabat ini ketika kedua orang tuanya masih hidup, Rasulullah memintanya untuk berbakti kepada keduanya. Begitu cara dia berjihad sahabat ini. Jadi jangan kita cari-cari amalan besar kalau yang kecil pun kita belum mampu kita lakukan. Maka jamaah Allah muliakan, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ridallah fi ridal walidain, wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho Allah terletak pada keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Ya, maka tidak bahagia sampai kapanpun hidup seseorang yang durhaka kepada orang tuanya. Apalagi lebih daripada itu. Ya, 1 bulan lalu kalau tidak salah ya, berita di mana seorang anak remaja laki-laki tega-teganya membunuh orang tuanya. Gara-gara nggak dikasih uang untuk judi online. Dia bunuh ibunya itu. Ibu lagi. Ya. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati?" Ya Rasulullah, siapa manusia di dunia ini yang paling aku utamakan persahabatannya denganku? Yang aku utamakan segala-galanya ibu dulu sebelum dirinya. Maka Rasulullah mengatakan, ummuka sebanyak 3 kali. Ya. Bahkan Rasulullah SAW untuk memotivasi kita berbakti kepada orang tua, beliau menceritakan 3 pemuda yang terjebak dalam sebuah gua. Ya, mereka musafir, kemudian terjebak dalam sebuah gua, kemudian ada batu besar menutupi mulut gua tersebut sehingga mereka nggak bisa keluar dari gua itu. Lalu ketiga pemuda ini sepakat untuk bertawassul dengan amal soleh mereka masing-masing. Menunjukkan bahwasanya kalau kita bertawassul langsung dengan amal soleh. Kalau kita punya amal soleh yang kita rahasiakan, jadikannya sebagai wasilah untuk memohon kepada Allah kebaikan dunia maupun akhirat. Ya, kita punya sedekah yang kita rahasiakan. Kita punya bakti kepada orang tua yang sangat luar biasa. Ya, maka salah satu dari ketiga pemuda tersebut bertawasul dengan kebaikannya kepada orang tuanya. Dia berdoa kepada Allah dalam gua itu. Ya Allah, dahulu saya punya kedua orang tua, bapak ibu. Saya tidak pernah mengutamakan orang lain untuk memberikan susu sebelum keduanya aku berikan lebih dahulu. Suatu hari ketika saya mengembala kambing, saya pulang telat malam hari. Pulang malam hari. Sehingga ketika datang di rumah, kedua orang tuaku sudah tertidur lelap. Dan saya lupa untuk memberikan susu. Maka saya memerah susu. Kemudian setelah itu, saya membawakan susu untuk mereka. Lagi tidur ini. Dan tidak dibangunkan orang tuanya. Dan yang luar biasanya, ia tidak meletakkan susu itu di atas meja. Kalau kita taruh aja ya, andak aja di situ. Bila sudah bangun minum seorang orang tua. Ini kadang andak, dia berdiri tetap di situ. Berdiri seperti pelayan restoran ya.
sambil membawa 2 gelas susu untuk bapak ibunya itu. Berdiri di situ. Sampai tengah malam nggak pernah pindah dari tempat itu. Dia menunggu orang tuanya. Anak-anaknya minta, istrinya minta susu, dia bilang enggak. Sebelum susu ini diminum oleh bapak ibu saya. Lalu bapak ibunya bangun, diberikan susu. Ya Allah, kalau amalan ini karena engkau, bukakan geserin. Maka bergeserlah itu batu. Sampai ketiga kemudian bisa keluar. Ini ya, bakti orang tua. Bakti orang tua menyelesaikan permasalahan dunia, kesulitan apapun yang kita hadapi. Apalagi akhirat. Ya, apalagi akhirat. Ya. Tahu banyak orang kemudian ketika sudah dilahirkan ibunya dan kemudian besar, tetapi tidak bisa menjaga apa? Mulutnya. Tidak bisa menjaga mulutnya. Allah katakan wala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Jangan kau katakan kepada kedua bapak ibumu uff, kata-kata menolak dengan ucapan kalimat diksi yang ya, atau bahkan sebagian ulama mengatakan engkau mengurutkan dahimu atau mengurutkan alismu karena menolak permintaan orang tua itu termasuk durhaka. Disuruh misalkan belanja, kita menahan sebentar, itu sudah termasuk. Ya. Wala tanharhuma, jangan kau bentak kedua orang tuamu. Wa qul lahum qawlan karima. Katakan kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia, yang baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Bahkan kalau ada orang tua yang masih musyrik, masih beragama non-Islam misalnya, putranya masuk Islam, maka Islam tetap memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kalau dia memaksa untuk kembali kepada agama semula, fala tutihuma, jangan kau ikuti orang tua. Tapi Allah katakan setelah itu apa? Wa qul lahum qaul ma'ruf. Tetap kau perbaiki, perlakukan orang tuamu dengan baik. Seperti kisah Mus'ab bin Umair ya. Mus'ab bin Umair, sahabat yang diangkat Nabi SAW sebagai duta pertama Islam untuk mendakwakan Islam di kota Madinah. Ibunya mengurung diri, bahkan kemudian gak mau makan, gak mau minum. Sampai Mus'ab itu mau kembali ke agama jahiliyah. Ya. Tapi lihat, Mus'ab bin Umair terus memperlakukan ibunya dengan sangat mulia. Abu Hurairah ketika beliau masuk Islam, ibunya belum, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan ibuku untuk masuk Islam. Maka Rasulullah mendoakan Islam untuk ibunya, kemudian masuk Islam. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, masuk surga di akhirat itu adalah perkara yang mudah bagi yang Allah mudahkan. Hanya bagaimana cara kita untuk menyambut itu? Tentu saja adalah antu'mina billah, beriman kepada Allah. Konsekuensi ketika orang itu menyatakan imannya kepada Allah, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sangat luar biasa, bekal untuk masuk surga itu adalah tauhid. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang kalimat terakhirnya ketika berpisah dengan kehidupan dunia ini adalah la ilaha illallah, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Ya. Kenapa? Karena tauhid ini merupakan pernyataan seorang hamba untuk menuhankan Allah sepanjang hidupnya sampai mati. Dia tetap berpegang kepada tauhid. Dia tidak menyentuh kesyirikan. Kalaupun dia pernah melakukan kesyirikan, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mati. Sebelum mati. Maka kita ingat bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis tentang tauhid la ilaha illallah yang bisa menghapuskan 99 catatan yang semua berisi dosa.
Kemudian satu catatan itu isinya cuma satu, kalimat la ilaha illallah. Jadi Rasulullah mengatakan, ya, nanti ada seorang hamba ditunjukkan kepadanya 99 catatan sejauh mata memandang. Ya, sejauh mata memandang. Kalau kita belanja berapa catatan kita? Ini manusia ada yang ditunjukkan oleh Allah 99 catatan, semuanya berisi maksiat, dosa dan sebagainya. Kemudian Allah tunjukkan kepada hamba tersebut, Allah keluarkan baginya satu catatan yang isinya la ilaha illallah. Kemudian dengan satu catatan la ilaha illallah ini Allah hapuskan 99 catatan dosa tadi. Ini menunjukkan keutamaan apa? Seorang yang mati di atas tauhid. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka semua amal manusia itu kelak di hari kiamat akan dihisab. Ya, termasuk hartanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai ditanya tentang 4 hal. An syababihi bima bala. Allah akan menanyakan kita masa muda. Ya, masa muda kita apakah dipakai untuk taat kepada Allah, untuk beramal soleh, untuk beribadah, atau kita menghancurkan masa muda kita dengan berbagai macam dosa, maksiat dan sebagainya. Allah tanyakan masa muda itu. Kemudian ya, an syabab wa an apa namanya? Wa an umri fi mabna. Allah akan tanyakan umur kita habiskan untuk apa umur ini? Apakah untuk bersenang-senang ya dengan dunia ini yang tidak akan pernah habis-habisnya? Orang makin kaya enggak berhenti dia mengatakan saya sudah cukup, enggak. Dia akan terus pengen lebih kaya lagi. Orang sudah dapat jabatan, dia kepengen lebih tinggi lagi jabatannya. Sudah dapat kekuasaan, kepengen lagi lebih berkuasa lebih lama dan sebagainya. Begitulah dunia. Atau dia pakai umurnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah akan tanyakan kepadanya tentang ilmunya. Ilmunya ini untuk menegakkan agama Allah, menyampaikan kebenaran tanpa rasa takut kepada manusia. Atau ilmu itu dipakai untuk meraih dunia, kedudukan, harta misalnya. Menukar dunia dengan harta, menukar dunia dengan kedudukan. Ya. Yang keempat adalah ditanya tentang harta kita, dari mana kita peroleh dan kemana kita habiskan. Ini. Baru setelah 4 ini Allah tanyakan, akan bergeser ke berikutnya. Ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Inilah kondisi hari kiamat. Ya, di mana setiap manusia juga pada saat itu akan bernasib sesuai dengan amalnya. Dengan ada yang kemudian berkeringat, ya keringatnya sampai dengan mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, lehernya, bahkan menutupi tubuhnya. Itu semua kembali kepada amal masing-masing. Ya, maka dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, ya, hadis Qudsi, hadis Muslim dikatakan, ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Wahai hambaku, aku kata Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada berdasarkan amal yang kau miliki. Aku memberikan balasan kepadamu berdasarkan amal yang kita miliki. Kalau kita punya tabungan untuk dibawa pulang ke akhirat, Allah akan membalas. Tapi kalau kita punya keburukan, nah itu tergantung pada Allah. Allah bisa memaafkan kita, mengampuni kita dengan rahmat yang sangat luas dan masukkan kita ke dalam surga, ataupun sebaliknya menyucikan kita lebih dahulu. Maka disinilah kemudian Rasulullah SAW ya mengajarkan kepada istighfar. Beristighfar bisa menghapus semua dosa kita. Bertaubat menghapuskan semua dosa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa qul li ibadiy alladziina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, siang malam bergelimang maksiat, dosa dan lain sebagainya. Mereka melampaui batas. Diberikan oleh Allah hawa nafsu dan lain sebagainya. Tapi Allah masih merahmati mereka.
membimbing mereka, katakan kepada mereka, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa. Semua dosa manusia ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rahmat Allah itu jauh melebihi kemurkaan Allah. Rahmat Allah. Oleh karena itu orang masuk ke dalam surga lantaran rahmat Allah. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala, bukan lantaran amal kita. Sehingga kalau kita masuk surga bukan karena ini memang ulun pantas masuk surga karena baik, karena orang baik, enggak. Sehingga ada sahabat ketika Rasulullah SAW bertanya, tidak seorang pun di antara kamu masuk surga lantaran rahmatnya, lantaran amalnya. Kemudian sahabat bertanya, tidak pula engkau ya Rasulullah, tidak pula saya. Hanya saja Allah meliputi aku dengan rahmatnya yang luas. Ya. Maka kunci untuk masuk ke dalam surga sebenarnya juga sudah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Ini adalah rumusnya ini. Semua umatku kelak pada hari kiamat akan masuk surga kecuali yang menolak. Kalau man ya Rasulullah, siapa yang mereka yang menolak ya Rasulullah? Qala man ata'ani lakhul jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasulullah SAW, siapa yang taat kepadaku, menjalankan sunnahku, menjalankan perintah Allah, menjalankan agama ini dengan baik dan benar, maka dia masuk surga. Siapa yang menentang sunnahku, ajaranku, tidak taat kepada Rasulnya, maka dia termasuk orang yang menolak masuk surga. Nah, sehingga apa? Intinya adalah masuk surga itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika amal kita nanti ya diperlihatkan oleh Allah, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan rahmat Allah yang begitu luas, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan timbangan amal kebaikan kita lebih berat daripada amal keburukan kita. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, di awal surah Al-Mu'minun sendiri sudah Allah tegaskan, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman itu. Orang mukmin yang kemudian Allah sebutkan ciri-ciri mereka di ayat berikutnya, yang mereka kelak menghuni Firdaus, surga Firdaus. Allah katakan, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi surga. Ya. Siapa mereka? Orang yang beriman, orang yang khusyuk salatnya, orang yang berzakat, orang yang melihara kemaluan kehormatannya, ya, orang yang menjaga sholat 5 waktu. Nah ini Allah telah sebutkan. Jadi semua kunci keselamatan sudah Allah sebutkan di dunia ini, di Al-Quran, di Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita jalankan. Ya, ibaratnya ini sudah siap untuk dimasak. Sudah siap kita masak ini. Sudah berbagai macam menu, sudah bumbu-bumbu apa segala macam tersedia. Tinggal kita masak. Caranya sudah Allah sebutkan. Rasulullah sudah sebutkan semua cara yang sudah disebutkan. Ya. Baru kita menikmati hasilnya. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, semua perkara agama sudah diterangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah disampaikan oleh beliau. Tidak yang tertinggal, tidak ada yang tertinggal. Semua sudah sampai. Jadi tinggal copas ibaratnya ya. Tinggal kita laksanakan. Tinggal eksekusi saja. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi begitu masuk ke alam barzakh ya, maka itulah kemudian pintu gerbang pertama akhirat. Kita akan ditanya, kata Rasulullah SAW, siapa yang selamat di alam barzakh, maka akan lebih mudah lagi di alam akhirat. Orang-orang di alam barzakh hari ini, di antara mereka ada yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di surga. Dan di antara mereka ada yang sebaliknya. Yang diperlihatkan tempatnya di alam barzakh berupa surga, mereka meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan keluarganya dan agar segera kiamat itu dibangkitkan gitu. Kenapa? Karena kepengen segera masuk ke tempat yang Allah perlihatkan tersebut di alam barzakh. Pengen segera berjumpa dengan keluarganya, bergembira. Seperti kalau anak itu dapat juara,
atau wisuda, dia ingin segera menemui orang tuanya. Bapak, Ibu, ini saya sudah wisuda, saya juara satu. Kepengen dia menyampaikan kabar gembira. Ya. Adapun orang yang sebaliknya, ketika diperlihatkan tempatnya di neraka di alam barzah itu, dia justru minta kepada Allah supaya kiamat itu ditangguhkan. Jangan dibangkitkan. Kenapa? Karena tempatnya setelah alam barzah itu lebih dahsyat lagi, lebih sulit lagi. Ya. Maka kata Rasulullah, yang diberikan kemudahan di alam barzah, maka berikutnya lebih mudah lagi. Dan kalau diberikan kesulitan, maka berikutnya akan sulit lagi. Ya. Kenikmatan akan terus sampai dengan hari kebangkitan. Demikian pula yang disiksa di alam barzakhnya akan terus sampai dengan hari kebangkitan. Sampai hari kiamat. Udah berapa ribu tahun itu orang-orang mendapat kenikmatan ataupun orang yang sebaliknya mendapatkan siksaan. Kemudian yang terakhir, jangan lupa. Sebelum kita salam, kanan dan kiri dalam salat kita mohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam. Pertama, kita memohon perlindungan kepada Allah dari siksaan neraka jahannam. Kemudian yang kedua, min adzabil qabri. Memohon kepada Allah perlindungan daripada siksaan alam kubur, ya. Ini. Kemudian wa min fitnatil masihid dajjal. Mohon kepada Allah dari fitnah dajjal di akhir zaman, ya. Tanda besar kiamat adalah kemunculan dajjal, salah satu di antaranya. Kemudian yang keempat, ya, memohon kepada Allah daripada fitnah hidup dan mati. Ya, jangan sampai kita difitnah dalam kehidupan kita ini yang membuat agama kita ini menjadi hancur, yang membuat kita menyimpang daripada petunjuk ini. Allah sudah berikan kepada kita petunjuk, memberikan kepada kita sunnah. Kita mohon istiqomah kepada Allah dalam doa Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya, mohon agar diteguhkan oleh Allah. Karena hidup ini, ya, banyak godaannya, banyak fitnahnya. Ya, kemudian fitnah kematian. Saat sakaratul maut diberi kemudahan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena dalam hadis tadi, man kana akhiru kalami la ilallah dakhala jannah. Siapa yang diberikan taufik untuk bisa mengucapkan la ilallah di akhir hayatnya, masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ke dalam golongan ahlu tauhid, ahlu la ilaha illallah. Demikian jamaah yang Allah muliakan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Mari kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.